Halo, sahabat sehat. Diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit yang prevalensinya terus meningkat di Indonesia. Penyakit ini tidak hanya menyerang usia lanjut, tetapi juga banyak ditemukan pada usia produktif. Kondisi ini tentu menjadi tantangan besar bagi sistem kesehatan di Indonesia. Melalui video ini, kita akan membahas bagaimana perkembangan diabetes mellitus di Indonesia. Yuk, simak video ini sampai selesai untuk menambah wawasan dan menjaga kesehatan kita bersama. Berdasarkan data International Diabetes Federation atau IDF tahun 2024, Indonesia menempati peringkat kelima sebagai negara dengan jumlah penderita diabetes terbanyak di dunia. Posisi pertama ditempati oleh China sebesar 47%, kemudian India 24,8%, Pakistan 11%, Amerika Serikat 10,7%, dan Indonesia sebesar 6,5%. 10 provinsi dengan jumlah penderita diabetes mellitus tertinggi di Indonesia. Menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2024, terdapat 10 provinsi dengan prevalensi diabetes tertinggi di Indonesia, antara lain DKI Jakarta 3,1%, DI Yogyakarta 2,9%, Kalimantan Timur 2,3%, Jawa Timur 2,2%, Bangka Belitung 2,1%, Sulawesi Utara 2,1%, Banten 1,9%, Jawa Tengah 1,8%, Jawa Barat 1,7%, dan Bali 1,7%. Angka ini menunjukkan bahwa diabetes merupakan masalah kesehatan yang serius di Indonesia. Apa itu diabetes mellitus? Menurut World Health Organization atau WHO tahun 2023, diabetes mellitus adalah penyakit kronis yang terjadi ketika pankreas tidak mampu memproduksi insulin dalam jumlah cukup atau ketika tubuh tidak dapat menggunakan insulin secara efektif. Insulin adalah hormon yang berfungsi mengatur kadar gula dalam darah. Jika insulin tidak bekerja dengan baik, kadar gula darah meningkat dan dalam jangka panjang dapat menimbulkan komplikasi serius. Jenis diabetes mellitus. Diabetes mellitus tipe 1 terjadi akibat proses autoimun sehingga tubuh tidak dapat memproduksi insulin. Biasanya terjadi pada anak-anak atau remaja. Diabetes mellitus tipe 2 terjadi karena tubuh tidak menghasilkan cukup insulin atau tidak dapat menggunakan insulin dengan baik. Ini adalah tipe yang paling banyak terjadi di Indonesia. Diabetes mellitus tipe lain terjadi karena faktor lain seperti penyakit pankreas, obat-obatan, kelainan genetik, atau infeksi. Diabetes mellitus gestasional terjadi saat kehamilan, biasanya muncul pada trimester kedua atau ketiga akibat resistensi insulin yang dipicu hormon plasenta. Penyebab utama diabetes di Indonesia: meningkatnya konsumsi makanan dan minuman manis, perubahan gaya hidup tidak sehat, kurangnya edukasi dan kesadaran masyarakat, faktor sosial dan ekonomi, distribusi dan profil penderita. Berdasarkan usia 20-44 tahun sekitar 1,5%, usia 45-54 tahun 6%, usia 55-64 tahun 12,8%, usia lebih dari 65 tahun hampir 20%. Berdasarkan jenis kelamin, prevalensi sedikit lebih tinggi pada wanita 11,5% dibanding pria 10,2%. Berdasarkan geografi, prevalensi di perkotaan mencapai 12,5%, sedangkan di pedesaan sekitar 8,5%. Berdasarkan data yang tidak terdiagnosis, data menunjukkan bahwa lebih dari 73% penderita diabetes di Indonesia belum mengetahui dirinya mengidap penyakit ini. Kebiasaan masyarakat Indonesia memiliki peran besar dalam meningkatnya kasus diabetes mellitus. Salah satu kebiasaan yang paling dominan adalah mengkonsumsi makanan dan minuman yang tinggi gula dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kebiasaan lain seperti kurangnya aktivitas fisik, sering mengkonsumsi makanan cepat saji, serta gaya hidup sedenter atau terlalu lama duduk juga turut berkontribusi terhadap meningkatnya kasus diabetes. Komplikasi diabetes. Tingginya angka penyakit diabetes mellitus di Indonesia dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius yang berbahaya bagi kesehatan.
Komplikasi diabetes secara umum dibagi menjadi dua, yaitu komplikasi mikrovaskular dan makrovaskular. Komplikasi mikrovaskular merupakan kerusakan pada pembuluh darah kecil yang meliputi retinopati atau kerusakan pada mata 32,5%, neuropati atau kerusakan saraf 26,5%, nefropati atau kerusakan ginjal 21,7%. Sementara itu, komplikasi makrovaskular merupakan kerusakan pada pembuluh darah besar yang dapat menyebabkan penyakit serius seperti penyakit jantung 14,5%, gangguan pembuluh darah perifer 86%, stroke 8,4%. Jika tidak dikontrol, diabetes dapat menyebabkan kecacatan, bahkan kematian. Peran masyarakat dalam menekan perkembangan diabetes mellitus di Indonesia. Penerapan pola hidup sehat. Aktivitas fisik rutin minimal 150 menit per minggu. Mengurangi budaya hidup sedenter atau duduk lama, kurang bergerak. Mengajak masyarakat untuk membiasakan diri mengurangi makanan dan minuman manis pada setiap hidangan. Cek kesehatan rutin dan melakukan screening. Aktif ikuti Posbindu untuk mengikuti screening yang dilakukan puskesmas. Melakukan pemeriksaan gula darah, tekanan darah, dan IMT. Kepatuhan minum obat dan diet bagi penderita diabetes mellitus. Upaya pemerintah menurunkan kasus diabetes mellitus di Indonesia. Upaya pemerintah menurunkan kasus diabetes mellitus di Indonesia. Program Cerdik. Cek kesehatan secara berkala. Cek kesehatan dengan mengukur gula darah, tekanan darah, dan kolesterol secara rutin. Enyahkan asap rokok. Hindari asap rokok, tidak merokok, tidak mencoba untuk merokok, dan berhenti merokok. Rajin aktivitas fisik. Lakukan aktivitas fisik 3-5 kali seminggu, minimal 30 menit seperti jalan kaki, senam diabetes, bersepeda atau olahraga ringan untuk membantu mengontrol kadar gula darah dan meningkatkan sensitivitas insulin. Diet seimbang, mengatur pola makan, membatasi konsumsi gula, makanan tinggi lemak dan makanan olahan, serta memperbanyak serat, sayur, buah, dan protein sehat sesuai anjuran. Istirahat cukup. Dianjurkan memiliki waktu tidur yang cukup sekitar 7-9 jam per hari, karena kurang tidur dapat mempengaruhi kestabilan kadar gula darah. Kelola stres, disarankan mengelola stres dengan baik melalui relaksasi, ibadah, hobi, meditasi atau konseling, karena stres dapat meningkatkan hormon yang memicu kenaikan gula darah. Selanjutnya ada kampanye Germas atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat termasuk pada penderita diabetes mellitus. Program ini menekankan pentingnya menerapkan pola hidup sehat melalui peningkatan aktivitas fisik dan pengaturan pola makan yang seimbang. Aktivitas fisik sangat berperan untuk membantu mengontrol kadar gula darah, meningkatkan sensitivitas insulin, serta menjaga berat badan tetap ideal. Aktivitas fisik yang dapat dilakukan antara lain jalan kaki, selam diabetes, bersepeda atau olahraga ringan yang dilakukan secara rutin minimal 30 menit setiap hari. Selain aktivitas fisik, Germas juga mendorong penerapan pola makan sehat dengan mengatur asupan nutrisi yang seimbang. Penderita diabetes dianjurkan untuk membatasi konsumsi gula, makanan tinggi lemak dan makanan olahan, serta memperbanyak serat, sayur, buah, dan protein sehat sesuai anjuran. Pengaturan pola makan yang baik dapat membantu menjaga kestabilan kadar gula darah, serta mencegah terjadinya komplikasi diabetes. Selain Germas, deteksi dini dengan screening diabetes mellitus di Fasiankes terdekat dan Prolanis atau program pengelolaan penyakit kronis dengan edukasi, konsultasi medis, aktivitas fisik kelompok, dan pemantauan kepatuhan minum obat diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup, mengontrol penyakit, serta mencegah terjadinya komplikasi yang lebih serius sehingga mampu menurunkan kasus diabetes mellitus di Indonesia. Sahabat sehat, sehat itu pilihan. Diabetes bisa menyerang siapa saja tanpa memandang usia. Mari kita cegah diabetes mellitus dengan menerapkan pola hidup sehat, melakukan screening dini, dan pemeriksaan rutin. Mulai dari diri sendiri, mulai dari keluarga. Keluarga kuat, Indonesia sehat. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.